Oke, selamat malam semua. Langsung aja ya, video ini dibuat untuk outlook 1 minggu ke depan, dimulai dari 1 April sampai dengan 5 April 2024. Sebelum masuk ke teknikalnya, nggak lupa ya, saya ingetin nggak bosan-bosannya, usahakan untuk teman-teman ya, untuk menghindari overload, overtrade, itu gunakan jurnal. Nah, jurnal itu bisa dibuat sendiri. Saya lebih merekomendasikan kalau teman-teman itu bisa buat sendiri. Cuman kalau pengen instan dengan tanggal yang sudah dibuat, tentunya tanggal off market sudah dibuang, tinggal download aja di kolom deskripsi. Cuman ini sekilas saja ya, video tutorial juga sudah ada. Contoh misalkan ya, modal untuk 1 April ini ya, di bulan April ini $500 misalkan, kita ngambil target aja maksimal dalam 1 hari itu 1%. Berarti target yang dicapai itu kan $5 minimal untuk targetnya dalam 1 hari. Tetapi di hari berikutnya ini kan persentasenya kan juga turun sampai dengan terakhir nanti di tanggal 30 itu tinggal 0,58%. Dari segi target profit harian itu pun juga menurun, tentunya tidak terlalu beban ya, karena belum tentu entry posisi pertama, kedua, ketiga itu belum tentu profit semua, pasti nanti akan ketemu kena SL-nya. Makanya sebagai contoh ini di jurnal ini, persentasenya ini saya buat tidak murni 1% terus, tetapi saya kurangin dengan catatan sih, tujuannya adalah lebih konsisten untuk mengejar profitnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah supaya terhindar dari barbar. Nah, contoh misalkan 500 ya, berarti dalam 1 kali entry posisi itu batasan maksimal adalah 0,01 lot, tetapi dalam 1 hari itu tidak boleh melebihi 0,05. Kalau misalkan kita punya target dalam 1 hari itu 5 kali entry posisi, berarti tinggal mecah aja. 0,05 ini bisa dipecah menjadi 5 kali entry posisi, nanti tinggal cek aja entry pertama dan kedua ini gimana, sudah profit atau belum. Kalau belum, nanti bisa dikoreksi sendiri. Ini kesalahan dari kita pribadi, yaitu di mana apakah kita sesuai rule, sesuai dengan planning, atau kita melanggar aturan di dalam entry posisi di market. Jadi ini nanti bisa dievaluasi. Tujuannya adalah ketika contohnya misalkan entry pertama profit, kedua kena SL, ketiga kena SL, keempat dan kelimanya terakhir ini bisa lebih hati-hati, dan ini bisa dipecah ke beberapa pair. Jadi nggak murni fokus, contoh misalkan 5 kali dihabiskan di gold, nggak, belum tentu, tapi bisa dipecah, mungkin entry 1 dan kedua di gold, 3, 4 mungkin di pair lain. Itu salah satu contohnya ya. Jadi jurnal ini yang saya buat contoh ini adalah menekankan untuk disiplin. Yang kedua adalah tidak overload dan tidak entry berlayar-layar. Kemudian kita tidak overtrade ya, apalagi amit-amit ya, jangan sampai lah, udah stop, jangan sampai kena margin call lagi. Intinya itu aja sih. Lebih ke disiplin, pelan-pelan, santai, tapi dari segi target itu bisa lebih maksimal tentunya. Pelan tapi pasti. Terus kalau misalkan ya, saran saya adalah kalau modal di bawah $500 standar, saya sarankan gunakan akun Sen tentunya untuk mecah lotnya ini, nanti bisa diperkecil lagi tentunya. Jadi untuk keamanannya itu lebih oke. Oke, langsung masuk aja ke fundamental terlebih dahulu ya. Untuk 1 minggu ke depan ini dimulai dari hari Minggu. Sebenarnya sih Minggu Cina itu juga akan rilis data indeks manufaktur pembelian atau PMI-nya. Cuman kan market hari Minggu ini off. Fokusnya adalah nanti dimulai dari hari Senin. Hari Senin itu ada dari Amerika itu juga ada PMI manufaktur dan ISM-nya. Diperkirakan itu data yang keluar adalah meningkat atau penguatan. Kalau misalkan terjadi, contoh misalkan ya, data sebelumnya kan 52,2%, diperkirakan meningkat menjadi 52,8%. Kalau misalkan nanti aktual keluar itu 5, di atasnya 52,8, ini potensial untuk USD atau indeks dolar ya, itu diperkirakan akan menguat, tetapi dari segi jangka pendek. Kemudian sama juga berlaku untuk data yang di bawahnya, diperkirakan 47,8, tetapi keluarnya kan 48,5. Kalau misalkan itu nanti keluarnya ternyata surprise mendadak di atasnya 50, itu potensial ini akan ngedorong untuk indeks dolar ini menguat kembali. Tetapi di hari Selasanya, tanggal 2 ini juga ada rilis yang menjadi fokusnya adalah JLOT-nya, diperkirakan sedikit menurun. Kemudian dari Jerman juga akan rilis ya, ini mungkin yang akan berhubungan dengan pair euro. Jadi hati-hati dengan pair euro, ini juga ada sedikit peningkatan, tetapi aktualnya berapa nanti akan kita cek lebih lanjut tentunya. Cuman fokusnya adalah malamnya jam 9 ini ada di JLOT-nya. Diperkirakan sedikit menurun,
dari 8,863 itu diperkirakan turun menjadi 8810. Kalau misalkan data yang keluar itu nanti di bawahnya 88,10, mungkin akan sedikit ngedorong untuk indeks dolar itu pelemahan kembali, tetapi ini jangka pendek. Kemudian di hari Rabunya itu ada ADP, diperkirakan ini meningkat dari 140 perkiraan 150. Nah, aktualnya ini kalau misalkan contoh aja, data yang keluar nanti 151 ini potensial mendadak untuk indeks dolar itu bisa berpotensi menguat kembali. Kemudian indeks manajer pembelian dari jasa dan non manufaktur ya, ini juga ada sedikit data yang penurunan. Jadi kalau kesimpulannya dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Rabu, ini masih ada potensial kalau gambaran saya Senin Selasa ini mungkin indeks dolar akan sedikit kedorong penguatan. Kemudian hari Rabunya itu masih ada potensial itu spike atas bawah, atau kalau misalkan kuncinya di manufaktur ISM dan jasanya, kalau misalkan data yang keluar itu nanti di bawahnya dari perkiraan, contoh misalkan yang keluar adalah 151,5 dan 52,0 ya, ini bisa mendadak itu indeks dolar melemah kembali. Kemudian hati-hati di hari Jumat. Hari Jumat itu akan ada NFP, cuman kalau kita lihatin dari datanya, rata-rata pendapatan per jam itu memang diperkirakan meningkat, yang sebelumnya itu 0,1% diperkirakan meningkat menjadi 0,3%. Tetapi dari NFP-nya sendiri itu juga diperkirakan menurun. Cuman saya nggak tahu ini nanti data ini akan direvisi atau tidak. Hati-hati. Kalau misalkan data ini direvisi, ini mungkin kita akan lihatin pergerakan itu yang signifikan mendadak spike ya. Itu dengan kuat itu cepat banget. Jadi tetap waspada. Kemudian tingkat pengangguran itu angkanya masih tetap diperkirakan 3,9%. Kalau misalkan data pengangguran ini nanti ternyata rilisnya adalah di bawahnya 3,8% dan rata-rata pendapatan per jam itu nanti meningkat, meskipun ada ketenaga kerjaan ini, meskipun diperkirakan sedikit penurunan, mungkin ini akan ngedorong untuk indeks dolar itu menguat kembali. Jadi meskipun ada 3 data yang dirilis di hari Jumat untuk NFP-nya, fokusnya memang di NFP-nya yang 275 diperkirakan menurun, tetapi hati-hati dengan 2 data pendukung rata-rata pendapatan per jam dan tingkat pengangguran. Kalau misalkan 2 data ini positif, meskipun NFP-nya nanti itu negatif, tetapi dari segi data yang akan keluar itu selisihnya nggak banyak, ini cukup untuk ngedorong indeks dolar itu mendadak bisa menguat kembali. Kalau kita lihatin dari fundamentalnya, menurut saya kesimpulannya adalah untuk hari Senin, Selasa ini mungkin akan ada sedikit penguatan untuk indeks dolar. Rabu, Kamis itu mungkin berpotensi untuk indeks dolar itu sedikit melemah dan penentunya itu nanti di hari Jumat akankah balik menguat atau justru menambah pelemahan daripada indeks dolar itu sendiri. Kemudian dari technical analysis, kita cek dulu batasan pantau dari support resistennya itu R3 dan R4. Kalaupun misalkan indeks dolar itu lanjut penguatan, fokusnya adalah zona yang di blok biru sebagai R3 dan R4-nya itu 105.32 sampai dengan 105.50. Kemudian support resisten kedua ya, itu ada di 104.96 atau bisa dibulatkan ke physical price levelnya berada di 105.00. Kita lihatin dari kiri, karena di kirinya ini juga ada high sebelumnya yang terjadi kurang lebih di tanggal 14 Februari ya. Ini berpotensi untuk indeks dolar itu menuju ke sana, tetapi waspada karena zona pantaunya itu support ya. Support kalau misalkan terjadi pelemahan kembali itu batas pantau pelemahannya itu ada di 103.41 sampai dengan 103.23. Meskipun saya masih belum antisipasi kalau misalkan mendadak indeks dolar ini melemah menuju ke level area tersebut. Terus terang saya masih ragu, tetapi saya akan fokus cari di zona tengah sebagai pivot weekly-nya 104.37 itu yang pertama. Yang kedua adalah 104.13 sebagai support pertama untuk 1 minggu ke depan. Kemudian support 2-nya itu ada di 103.77. Kita cek dulu dari segi time frame H1. Untuk time frame H1, demand yang akan menjadi fokus ini ada 2 ya. Yang pertama sebagai saat ini yang berfungsi sebagai supportnya atau pivot weekly-nya berada di 104.37. Kemudian di sini ada zona kecil rally, base rally ini juga bisa diantisipasi zona yang di blok orange. Sementara fokusnya di sini dulu. Kalau misalkan indeks dolar ini terjadi koreksi dari segi time frame kecilnya, kalau misalkan harga
pergerakannya ini ya, perhatikan di kiri ini juga ada zona drop base drop atau zona supply yang sudah dites tetapi masih belum di break. Kalau misalkan 104.61 ini mampu menahan pergerakan ketika ini ke atas, potensi yang pertama adalah yang akan dituju untuk koreksinya adalah 104.37 sampai dengan 104.28 terlebih dahulu. Kalau misalkan zona ini jebol, berpotensi lanjut koreksi menuju 104.13 sebelum indeks dolar ini bergerak balik ke atas menuju 105.00 terlebih dahulu sebagai support kedua daripada weekly-nya. Kemudian untuk resisten ya, resisten kedua daripada weekly. Kemudian R3 dan R4-nya nanti kita akan update di video yang selanjutnya ya. Nanti sementara fokusnya adalah resisten pertama 104.61 dan resisten kedua ada di 105.00 pembulatan. Kemudian supportnya adalah 104.37 sampai dengan 104.13 nanti kita akan cek lebih lanjut. Tetapi kalau misalkan ini nanti indeks dolar itu hari Senin ini level area 104.37 ini mampu menahan pergerakan ketika terjadi koreksi dari segi time frame kecil, selama zona demand ini tidak di break, ini masih berpotensi akan lanjut ke atas, tetapi perhatikan level area 104.65 ya pembulatan zona supply yang ada di kiri di sini. Kalau misalkan ini jebol, mungkin ini akan lanjut ke atas menuju 105.00. Kesimpulan untuk indeks dolar itu masih tetap berpotensi penguatan. Hati-hati potensial terjadinya koreksi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari segi geopolitik. Geopolitik itu beberapa hari terakhir ini hati-hati ya karena sedikit tegang kembali. Kalau misalkan ada dua pair yang akan diantisipasi menjadi aset safe haven. Yang pertama adalah gold. Yang kedua adalah dolar itu sendiri atau indeks dolar ini ya. Kalau misalkan itu nanti dilirik untuk menjadi safe haven, gold ini mungkin akan lanjut menguat menuju level area 2260 sampai dengan 2300. Tetapi dari segi indeks dolar ini juga akan sama. Kalau misalkan dilirik juga menjadi safe haven, mungkin minggu ini kita akan liatin pergerakan signifikan kuat ke atas menuju batasan pantau maksimal adalah 105.32 sampai dengan 105.50. Selanjutnya adalah pound sterling USD. Kita liatin dulu dari segi time frame monthly-nya. Untuk pergerakan satu bulan ini ya, di bulan ini ruang geraknya itu dari low ke high itu sekitar 320-an pip ya, perkiraan pergerakan satu bulan di bulan Maret ini. Dan ini ekornya itu panjang banget, jadi mengidentifikasikan kalau seller itu sudah mulai masuk kembali. Tetapi dari segi targetnya untuk menentukan satu minggu ke depan ini nanti kita akan liatin dari time frame weekly. Tetapi kalau dari monthly fokusnya adalah sementara ya. Perhatikan level area yang ada garis hitam di sini. 1.23400 atau sebagai psikologis 1.23500. Kalau misalkan untuk GBP USD ini di bulan April lanjut pelemahan sebelum harga keangkat ke atas kembali. Jadi kuncinya untuk bulan April ini fokusnya kalau misalkan terjadi pelemahan kembali untuk GBP USD sementara adalah batasan maksimal 1.23500 sebagai physical price level atau tepatnya sih berada di 1.2342. Ini kalau kita liatin dari segi time frame monthly. Kita liatin dulu dari weekly-nya untuk menentukan pergerakan satu minggu ke depan. Nah, kalau kita lihatin dari pergerakan untuk satu minggu ke depan, batasan pantau maksimal ya kita urut dulu dari segi level area R3 dan R4-nya, zona yang di blok biru tentunya, itu jatuhnya berada di 1.2737 sampai dengan 1.2757 ini sebagai R3 dan R4-nya. Kemudian R2-nya berada di 1.2696, R1 itu berada di 1.2654. Kemudian sebagai zona tengah atau level area pivot untuk weekly-nya itu berada di 1.2672. Support 3 dan support 4 itu jatuhnya di level area 1.2517 sampai dengan 1.2496, kurang lebihnya di kisaran level area tersebut. Ini batasan pantau kalau misalkan untuk GBP USD ini kalaupun ke atas untuk satu minggu ke depan adalah R3 dan R4. Kemudian kalau misalkan lanjut ke bawah itu adalah di support 3 dan support 4 itu berada di 1.2517 sampai dengan 1.2496. Kita langsung masuk ke time frame H1-nya. Dari segi time frame H1 ini kelihatan banget ya, dimulai dari tanggal 25 kemarin, mengingat ya karena tanggal 25 kemarin itu kan hari Senin ya, dari hari Senin sampai dengan hari Jumat ya, tanggal 29 ya, penutupan market kemarin itu di hari Jumat. Ini sebenarnya untuk GBP USD ini harga nggak kemana-mana, masih sideways dan level area sideways-nya itu
berada di antara resisten pertama yang berada di 1.2654 dan support pertama yang berada di 1.2599 atau pembulatan 1.2600-an kurang lebihnya. Satu kondisi aja ya, nanti kita liatin aja dari segi minggu ini. Kalaupun misalkan harga keangkat ke atas, zona pantau itu berada di level area sebagai zona supply terdekat saat ini. Sebenarnya ada di sini zona supply-nya itu, zona yang di blok hijau. Karena zona ini besar banget, biasanya saya ambil enggak full, saya tandain di pucuk atasnya aja atau yang bertepatan dengan level area yang bertumbuk dengan support ataupun resisten. Itu jatuhnya berada di level area 1.2675 sampai dengan 1.2654 tentunya. Ini sebagai zona demand terdekat. Selama kalau misalkan untuk GBP USD ini harga mampu ke atas, meskipun bergerak di antara di atasnya sebagai zona tengah 1.2627, selama harga tidak mampu bergerak ataupun break di level area zona supply ini, masih ada potensial itu untuk GBP USD ini akan lanjut pelemahan kembali. Sebagai zona pantaunya, perhatikan di kiri, karena di kiri ini ada juga zona demand yang sudah di break atau yang kita tandain sebagai orange ya. Demand ini sudah di break. Jadi hati-hati, masih ada potensial untuk GBP USD ini nanti akan lanjut ke bawah menuju support kedua yang berada di 1.2558. Tetapi mesti kita antisipasi karena ini masih berada di ring area sideways, satu kondisi aja. Kalau misalkan ini nanti GBP USD harga bergerak balik di bawahnya 1.2599, masih ada potensial untuk minggu ini tentunya akan retest yang pertama berada di 1.2558 sebagai support kedua. Weekly-nya sebelum harga lanjut ke bawah ini mungkin akan ada pantulan menguji level area yang sebelumnya support ini berubah kembali menjadi resisten tentunya. Kalau misalkan harga sudah di bawah, baru nanti ini kita akan liatin akankah break ke atas, tutup di atasnya 1.2600 atau justru 1.2600 ini mampu menahan pergerakan ketika terjadinya koreksi setelah harga dari bawah. Kalau misalkan itu terjadi, berpotensi untuk minggu ini GBP USD ini akan melanjutkan menuju level area resisten support 3 dan support 4-nya sebagai batasan maksimal pantau untuk minggu ini berada di 1.2517 sampai dengan 1.2496. Tetapi kalau misalkan GBP USD ini nanti ya ternyata break atas terlebih dahulu zona supply yang berada di batasan teratas itu 1.2675, mungkin zona yang akan dituju level area selanjutnya adalah sebagai resisten kedua. Kalau kita zoom di kirinya ya, di sini juga ada bekas-bekas level area support resisten juga. Ini mungkin bisa kita tandain dulu shadow-nya di sini. Zona yang di blok hijau. Jadi fokusnya sementara dua dulu untuk GBP USD. Planningnya masih tetap ancang-ancang cari setup sell. Area resisten itu yang mesti dipantau kalau misalkan ini nanti ke atas dulu 1.2654 dan 1.2696 terlebih dahulu. Tetapi kalau misalkan itu nanti sideways-nya ini tetap berlanjut dan kelihatan banget harga ini bergerak ke bawah, di bawahnya 1.2600 berpotensi menuju level area support kedua 1.2558. Jadi skenario-nya ya, mungkin saya akan nunggu skenario yang pertama itu kalau misalkan harga nanti balik ke atas selama zona supply yang ada di atas ini tidak di break. Satu kondisi aja, saya akan tunggu harga bergerak kembali di bawahnya 1.2654, baru mungkin saya akan cari ancang-ancang setup sell dengan targetnya TP1 itu berada di 1.2600-an kurang lebih sebagai risiko level. Baru nanti ini akan saya cek. Kalau misalkan dari segi time frame kecilnya ini ternyata kok harga masih tetap kuat ke bawah, mungkin saya akan lanjut untuk nargetin untuk TP2-nya itu saya akan ngambil di support ketiganya yang berada di 1.2517. Tetapi kalau misalkan nanti hari Senin ini ternyata pergerakan lanjut ke bawah terlebih dahulu, kalau misalkan ya catatan aja berhasil membuat low baru di bawahnya 1.2585. Satu kondisi aja, kalau misalkan terjadi koreksi, selama koreksinya itu batasan maksimal harga tidak mampu bergerak balik di atasnya 1.2627 sebagai pivot weekly-nya atau saat ini berfungsi sebagai resisten, mungkin saya akan cari ancang-ancang setup sell itu. Untuk gambaran saya itu di antara 1.2600 di atasnya dan di bawahnya 1.2627 sebagai level area terdekat saat ini, dengan catatan ini harus mampu membuat low baru dan terjadinya koreksi. Kalau misalkan itu ada, baru nanti saya akan ngambil ancang-ancang setup sell dengan targetnya support 2 1.25
1.2558 dan resisten 3 ataupun support 3 dan support 4 itu berada di antara 1.2517 dan 1.2496. Itu gambaran saya untuk GBP USD. Jadi, kalau misalkan digambar sebagai kesimpulan akhir video ini di GBP USD, planning adalah penjualan, itu skenario yang pertama ya. Selama zona supply tidak di break, mungkin saya akan nargetin untuk stop loss itu kurang lebih sekitar 55 sampai dengan 60 pip ke atas, di atasnya resisten yang kedua. Kemudian area entry saya akan pastikan harga ini mampu bergerak balik di bawahnya 1.2654. TP1 berada di level area low yang sebelumnya, ini risk to rewardnya 1:1, itu ruang gerak sekitar 68 pip dan TP2 nya ruang gerak sekitar 140 pip. Jadi ini skenario yang pertama. Kemudian skenario yang kedua, kalau misalkan kita gambar untuk skenario yang kedua ini ancang-ancang cari setup sell juga sebenarnya, tetapi saya harus pastikan dulu low ini mampu di break dulu, koreksi, dan koreksinya itu harga tidak mampu bergerak balik di atasnya 1.2627, baru stop loss saya akan taruh sekitar 55 pip di atasnya level area zona supply yang ada di kiri tadi, dengan targetnya TP1 itu ruang gerak sekitar 65 pip, di support keduanya TP2 itu bisa bebas pilih antara 1.2517 atau 1.2496. Jadi ini ada dua skenario. Kemudian untuk Euro USD, kita lihatin dulu dari segi pergerakan satu minggu di bulan ini ya. Harga ini 3 minggu berturut-turut ini merah semua. Ini mengidentifikasikan bahwa sana dorongan seller itu masih kuat, apalagi shadow atau spike-nya ini di minggu terakhir ini ya, di bulan Maret ini panjang banget. Jadi masih ada potensial untuk Euro USD ini lanjut melemah. Nanti kita akan cek dari segi time frame kecilnya tentunya untuk mengetahui batasan-batasan atau mencari zona supply dan demand-nya sebagai batasan pantau sebelum masuk ke market. Jadi seperti biasa tarik low ke high untuk menentukan batasan maksimal. Kalau misalkan terjadinya pelemahan kembali, itu jatuhnya support 3 dan support 4 untuk Euro USD ini. Zona yang di blok biru itu berada di 1.0688 sampai dengan 1.0664. Kemudian support 2 itu berada di 1.0736. Support pertama itu berada di 1.0785. Pergerakan penutupan di minggu lalu ini harga masih di atasnya level area support pertamanya, masih ada potensial mungkin akan sedikit sideways, tetapi batasan pantau sebagai pivot atau zona tengahnya daripada weekly itu berada di 1.0817, R1-nya 1.0850, R2 1.0897. Batasan maksimal kalau misalkan mendadak untuk Euro USD ini menguat kembali, meskipun ya saya masih belum antisipasi, tetapi tidak menutup kemungkinan juga batasan pantau maksimal kalau misalkan terjadi penguatan adalah 1.0945 sampai dengan 1.0969. Kita masuk ke time frame H1-nya. Dari segi time frame H1, zona pantau untuk saat ini terdekat adalah kita cek dulu dari atas ya. Fokusnya adalah resisten pertama. Di sini juga ada zona supply. Bisa kita tandain dulu zona yang di blok hijau. Itu jatuhnya di 1.0847 sampai dengan 1.0858. Ini sebagai batasan kalau misalkan untuk Euro USD ini sebelum lanjut pelemahan itu terkoreksi ke atas terlebih dahulu. Kemudian zona supply yang kedua itu berada di level area sebagai pivot weekly-nya itu berada di 1.0826 sampai dengan 1.0808. Jadi ini mesti diantisipasi, meskipun ini sudah dites, dan perhatikan aja level ketika harga keangkat ke atas ya dari bawah, ini pas banget di level area sebagai pivot weekly-nya atau resisten untuk saat ini ke reject, dan harga sudah mampu membuat low baru. Satu kondisi aja, kalau misalkan untuk Euro USD ini pergerakan satu minggu ke depan ini harga tidak mampu tutup balik di atasnya atau zona yang ada di sini tadi ini tidak dijebol, masih ada potensial untuk lanjut pelemahan, tetapi batasan fokusnya adalah perhatikan level ini. Syaratnya harus tidak boleh dijebol terlebih dahulu. Kalau misalkan jebol, skenario untuk ancang-ancang cari setup sell tentunya akan tercancel. Planningnya adalah kalau misalkan harga keangkat ke atas, mungkin tinggal tunggu satu konfirmasi aja, pembalikan arah baru masuk ke market. Oke, dengan targetnya sih berada di 1.0736. Nah, kita lihatin dulu dari di kirinya, level area 1.0736 itu ada apa. Jadi, kalau kita ambil, sebenarnya ini ada zona juga di sini.
Kita tandain dulu, zona blok orange atau zona demand untuk saat ini sebagai batasan terdekat ya. Ini sudah dites di tanggal 16 Februari dan ini harga berhasil reject ke atas. Tetapi untuk target 1 minggu ke depan ini tidak menutup kemungkinan kalau misalkan Euro USD ini lanjut pelemahan. Di sini juga mungkin akan dites kembali, tinggal tunggu satu kondisi aja. Kalau misalkan ini nanti jebol, masih ada potensial untuk ngejar support 3 dan support 4-nya di 1 minggu ke depan ini. Tetapi nanti kita cek ya, karena ini kan baru satu kali dites di level yang sebelumnya ya, yang di kiri ini kan baru satu kali. Yang saya khawatirkan ketika menyentuh level area support keduanya, itu harga mampu menahan pergerakan ketika turun. Ini berpotensi bisa mendadak untuk Euro USD ini balik lagi ke atas menuju level area sebagai zona supply terdekat sebelum harga lanjut ke bawah. Jadi ini masih ada potensial sideways, tetapi ini ringnya gede banget. Tetap waspada. Kesimpulan akhir untuk Euro USD ini, untuk posisi saya pribadi ya, ingat jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan tentunya. Planningnya adalah cari ancang-ancang setup sell tentunya. Tinggal satu kondisi aja, dari segi time frame H1 ada yang kelewat di sini. Di sini juga ada zona yang mesti dipantau. Kalau misalkan zona demand terdekat ini break, ini mungkin akan lanjut langsung ke bawah menuju level area support 2-nya yang berada di batasan maksimal adalah 1.0727. Ini yang mesti diantisipasi untuk pergerakan 1 minggu ke depan ini. Tetapi kalau misalkan level area sebagai support terdekat saat ini mampu menahan pergerakan ketika harga turun, mungkin akan berpotensi harga ini retest sekali lagi di level area zona supply sebelum harga lanjut ke bawah. Dua skenario yang mesti diantisipasi untuk minggu depan ini. Planningnya adalah cari setup sell masih tetap, tetapi nggak bisa jauh-jauh terlebih dahulu. Untuk support 3 dan support 4 kita skip dulu, nanti kita akan update di video yang akan datang. Nanti kita liatin dulu proyeksinya itu seperti apa. Planning untuk saat ini adalah, planningnya adalah penjualan, pastikan ada break terlebih dahulu, skenario yang pertama, baru nanti dari segi time frame kecilnya cari koreksinya. Selama koreksinya itu tidak mampu bergerak balik di atasnya level area 1.0785, tinggal satu kondisi, cari konfirmasi pembalikan arah, mungkin ancang-ancang cari setup sell. Ini tentunya oke, dengan targetnya itu ruang gerak sekitar 48 sampai dengan 50 pip. Tetapi dari segi stop lossnya itu perhatikan level high terdekat saat ini. Hacknya itu ada di 1.0804. Di kiri ini juga ada zona drop base drop, tetapi ini mepet banget dengan zona supply di atasnya. Berarti untuk batasan stop loss amannya adalah di atasnya level area garis titik-titik hitam ini yang berada di level area 1.0807, sedikit di atasnya ruang gerak sekitar 25 sampai dengan 30 pip. Risk to rewardnya sih masih oke. Ini skenario yang pertama. Kemudian skenario yang kedua itu tetap ancang-ancang cari setup sell juga, tetapi perhatikan aja selama zona supply ini tidak di break ke atas, tinggal satu kondisi, cari konfirmasi pembalikan arah. Dua level yang mesti dimantau, 1.0807 atau 1.0817. Di antara level ini mungkin bisa dijadikan ancang-ancang kalau misalkan terjadi konfirmasi. Mungkin ya untuk jarak stop loss itu ruang gerak sekitar 35 pip amannya, tetapi dari segi targetnya TP1 itu ruang gerak sekitar 30 pip, nggak imbang sebenarnya, tetapi kita ngincerin TP2-nya itu ruang gerak sekitar 70-an pip. Ini mungkin oke. Jadi risk reward-nya menuju targetnya sebagai TP2-nya untuk planning yang kedua ini masih oke. Cuman kalau signifikan mendadak banget langsung drop menuju support 3 dan support 4-nya, mungkin saya masih ragu, kecuali hari Jumat nanti data NFP yang akan rilis itu positif, mungkin akan tercapai. Tetapi sebelum gambaran ataupun data NFP itu nanti rilis di hari Jumat, sementara adalah fokusnya untuk Euro USD ini jangan jauh-jauh terlebih dahulu. Tetap antisipasi terjadinya yang saya khawatirkan ini nanti sideways dulu di antara 1.0785 sampai dengan 1.0817. Ini yang saya khawatirkan sideways terlebih dahulu di situ. Oke, mungkin itu aja ya untuk gambaran indeks dolar, GBP USD dan Euro USD. Mungkin pair lain akan saya upload juga setelah video ini ya. Nanti saya buatkan dulu. Oke, sekian, terima kasih. Jangan overload, jangan overtrade. Sampai jumpa di video selanjutnya.